Saudara baca Daniel pasal yang ke-7, Daniel mendapatkan penglihatan yang luar biasa mengenai sejarah peradaban manusia sampai di akhir zaman ini apa yang bakal terjadi. Nah, saya mau beritahu kepada Anda kabar gembira. Kabar gembiranya saya catat di sini, saudaraku, dikatakan sejarah kerajaan-kerajaan dunia dan pemerintahan dunia akan berakhir. Katakan amin. Sebentar lagi sebuah peradaban baru, pemerintahan atas dunia akan diambil alih sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Haleluya. Kerajaannya berkuasa atas seluruh bumi dan pemerintahannya akan dipegang oleh siapa? Orang-orang kudus. Tanya sama sebelahmu, kamu orang kudus bukan? Nah, ini kabar gembira buat orang-orang kudus. Dalam Daniel 7 digambarkan mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa. Babilonia itu kerajaan besar. Kemudian Media Persia, kemudian Yunani. Kemudian muncullah Roma dan kemudian ada 10 negara yang muncul dari Roma atau 10 kerajaan yang muncul dari Roma dan dari 10 itu ya akan muncul sebuah pemerintahan antikris. Siapa dia kita nggak tahu. Pemerintah antikris sudah ada di depan mata kita. Tetapi saya mau beritahu bahwa antikris akan dihancurkan oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Yesus Kristus akan mengambil alih pemerintahan atas dunia ini. Mari kita baca dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tanpa datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Siapa dia? Itulah Yesus Kristus. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya. Wow, dahsyat tuh. Kita lebih dari pemenang, amin saudaraku. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bilang sama sebelum, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Yesus adalah raja di atas segala raja yang menjalankan pemerintahannya di dunia ini, tapi tidak sendirian. Yesus akan menjalankan pemerintahannya di dunia ini dengan raja-raja kecilnya. Siapa raja-raja kecilnya Yesus? Yaitu orang-orang kudus. Siapa itu orang kudus? Nanti saya akan sampaikan di bagian-bagian berikutnya. Nah, saudaraku, di dalam Daniel pasal 7, ya saya harap saudara nanti baca lengkap ya. Ada 3 kali dalam pasal 7 itu dicatat bahwa orang-orang kudus itu akan memegang pemerintahan. Saudara bisa baca dalam ayat 18, ayat 22, dan ayatnya yang ke-27. Saya ajak saudara baca satu ayat aja ya, selebihnya ini sudah yang baca. Dari ayat 27 dulu kita baca. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada siapa? Katakan dengan keras, siapa? Orang-orang kudus. Haleluya. Umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Wow, dahsyat sekali saudaraku. Saudara bisa bayangkan gak ya? Aduh, rasanya kok sulit membayangkan itu ya. Ini dongeng atau ini beneran nih saudaraku ya. Tapi saya percaya ini firman Tuhan. Ini bakal terjadi. Yang percaya katakan
Amin. Berbahagialah saudara orang-orang kudus. Sebab apa? Ini kabar gembiranya. Orang-orang kudus akan menerima otoritas pemerintahan. Haleluya. Atas dunia ini. Kapan? Dikatakan di ayat 22. Waktunya akan tiba. Bilang sama sebelahmu, waktunya akan tiba. Bilang sama sebelahmu, waktumu akan tiba. Yes, tunggu tanggal mainnya. Saya percaya udah gak lama lagi saudara. Waktunya akan tiba. Pemerintah atas dunia ini dipegang penuh oleh Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang kudus akan diberi otoritas kerajaan, memerintah sebagai raja-raja kecil. Wow, dahsyat sekali saudaraku. Dahsyat. Doa. Saya berdoa supaya saudara menangkap isi hati Tuhan ini. Supaya saudara menangkap dalam rohmu. Ada understanding, ada pengertian. Tapi ada iman dalam rohmu. Oh yes, harinya akan tiba. Waktunya akan tiba. Saya akan memerintah di bumi ini. Bersama-sama dengan Yesus. Wow. Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaannya adalah, siapa orang kudus yang akan memegang pemerintahan? Yang pertama, saudara, Alkitab mencatat orang kudus itu adalah orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi bukan karena seorang hidup saleh lalu dia disebut orang kudus, tidak. Orang kudus di sini adalah saudara penyebutan bagi para percaya Kristus, murid-murid Kristus yang sedang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang telah dibenarkan oleh darahnya, dicatat Roma 5 ayat 9, kita telah dibenarkan oleh darahnya. Ya, itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Nah, bagian saya dan saudara adalah responi kasih karunia itu. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Kita percaya bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Oleh darahnya kita diampuni, kita dibenarkan, dan kita didamaikan dengan Bapa. Sejak saat itu ketika kita responi iman kita, ya, dengan menerima Yesus, percaya pada Yesus, saat itu juga kita dibenarkan. Nah, tapi proses dibenarkannya sebetulnya pada waktu Yesus di atas kayu salib sudah dibenarkan. Telah, bagian kita adalah percaya menerima semua yang telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Ini revolusi kasih karunia, ini revolusi anugerah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, siapa orang kudus yang akan memegang pemerintahan? Yaitu orang yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada siapa? Ya, sudah pasti menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri pada sang kebenaran. Mari kita lihat Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi kita menyerahkan diri kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, ya kita dahulu mati karena dosa. Tetapi yang sekarang hidup, ya kita sekarang hidup kenapa? Karena karya penebusan Yesus Kristus yang sudah selesai itu. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Jadi setiap anggota tubuh kita harus dipersembahkan kepada Allah. Sudah bisa sebut anggota-anggota tubuhmu. Semuanya itu adalah senjata-senjata kebenaran. Dipersembahkan kepada Tuhan. Menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudara, orang yang menyerahkan diri, yaitu menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi senjata-senjata kebenaran. Orang ini nantinya akan diberi otoritas untuk memerintah sebagai raja-raja di bumi. Ayat 19 dari Roma pasal 6.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya, jadi ketika seseorang itu menyerahkan tubuhnya kepada kecemaran, kepada kedurhakaan, kepada dosa, kepada iblis, maka saudara seluruh kehidupannya, saudaraku, sikap, perilaku dan kebiasaannya cemar, jahat, berdosa. Tetapi sebaliknya, dikatakan di sini, demikian hal kamu sekarang. Nah, kalau seseorang melakukan hal-hal yang jahat, punya sikap, perilaku, kebiasaan yang buruk, atau sikap, perilaku, kebiasaan yang mendurhakai Tuhan, yang melanggar perintah-perintah Tuhan, atau punya perilaku dosa, itu karena pilihan dia, karena dia menyerahkan diri kepada kecemaran, kepada dosa. Nah, prinsip yang sama ketika saudara kita menyerahkan diri kita pada kebenaran, maka apa yang terjadi? Dikatakan begini, demikianlah kamu sekarang harus. Nah, ini kata harus ini penting. Garis bawahi kata harus, wajib. Kita mesti buat pilihan ini, saudaraku. Harus, ini pilihan kita. Ya, tapi pilihan yang diharuskan, yaitu apa? Menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Jadi saudara, ketika kita ini, saudara, menyerahkan diri kita kepada kebenaran, ya, maka kita dibawa, saudara, kepada pengudusan. Nah, prinsip yang sama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika seseorang menyerahkan diri kepada kecemaran atau kepada iblis atau kepada dosa, maka dia akan melakukan atau saudara berperilaku seperti yang dikehendaki oleh dosa. Tapi saudara, sebaliknya prinsip yang sama, ketika dia mempunyai pilihan ini, dia menyerahkan diri kepada kebenaran, maka dia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jadi saudara harus membuat, dikatakan harus. Hari ini saudara harus. Ini harus menjadi keputusan kita juga dan pilihan kita setiap hari. Yes, aku harus menyerahkan diriku. Nah, kata menyerahkan di sini, saudara, bukan berlaku sekali-sekali atau kapan saya menyerahkan diri pada Tuhan. 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu. No. Kata menyerahkan diri itu berarti selalu, kata selalu, ya, tersedia, dikatakan selalu tersedia itu, ya berarti saudara, setiap hari, selama masih ada hari ini, maka saudara, ini yang kita lakukan. Aku menyerahkan tubuhku kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Aku menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepadamu sebagai senjata-senjata kebenaran, sebab aku telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Tubuhku telah dibeli, dan tubuhku telah dibeli, ya, seluruh anggota tubuhku telah dibeli untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan dosa dan kejahatan. Jelas ya? Nah, jadi ini pilihan kita setiap hari kita harus lakukan. Tuhan, aku menyerahkan diriku, hidup dalam kekudusan, hidup dalam penyucian setiap hari. Aku menyerahkan diriku. Nah, orang-orang seperti inilah, saudara, pada waktunya akan diberi otoritas oleh Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja, untuk memerintah bersama Dia, bersama Yesus di bumi ini. Gimana saudara? Apakah saudara siap untuk itu? Caranya gimana? Serahkan dirimu. Kita udah dibenarkan oleh darah Yesus pada waktu tidak percaya, terima Dia. Tapi langkah kedua ini penting, yaitu setiap hari kita menyerahkan apa? Tubuh kita menjadi anggota-anggota kebenaran. Artinya apa? Bahwa hidup ini, hari ini, hanya untuk memuliakan Tuhan. Tubuh tidak untuk melakukan dosa, kecemaran, kenajisan, ya, tapi untuk memuliakan Tuhan. Caranya kudus. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Oh, masih ada satu ayat lagi. 1 Korintus 6 ayat 11.
Ya, dikatakan begini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, ya, maksudnya ya beberapa di antara kita dulunya hidup cemar, najis, kejahatan, berbagai macam perbuatan dosa, ya. Karena kita menyerahkan diri kepada dosa. Tetapi di sini dikatakan begini, ya, tetapi kamu, wah, puji Tuhan, saya berdoa ini terjadi buat setiap kita juga. Tetapi kamu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Haleluya. Saya percaya setiap saudara telah memberi dirimu apa? Disucikan atau diperbaharui sehari demi sehari. Tiap hari kita bertumbuh kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus atau keserupaan di dalam Kristus. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan. Wah, ini ini 3 kata yang muncul diulang-ulang yang maksudnya sama, ini luar biasa sekali saudara, ini sebuah penegasan ya. Kamu telah disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita hanya bisa jadi benar karena dibenarkan oleh Yesus Kristus. Selanjutnya kita menjadi orang benar, maka kita harus berjalan sebagai orang benar, menjalani gaya hidup orang benar, menjalani gaya hidup orang kudus. Setiap hari disucikan, bertumbuh pada keserupaan dengan Kristus. Gimana caranya? Setiap hari kita mesti apa? Menyerahkan diri kita, tubuh kita menjadi senjata.